Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Absen dulu ya. Jadi semua kan? Anisatu Zahro, Ana Waladul Jannah, Julia Dewi Maharani, Farhan Muhammad Rafi, Muhammad Fahrul, Muhammad Abdul Habib, Rinjani Nur Ashifa. Semua. Baik. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang yang namanya amanah dan jujur. Dalam materi kali ini kalian semua diharapkan nanti bisa mendefinisikan apa itu amanah, apa itu jujur. Karena yang namanya amanah dan jujur itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin. Karena saking jujurnya, saking bisa dipercayanya di dalam mengemban amanah. Yaitu apa ya, seperti peristiwa yang terdahulu pada Nabi Muhammad pada usia umur berapa dia tahu? Berapa? 25 tahun. 35 tahun. Peristiwa apa itu? Meletakkan hajar aswad. Jadi waktu dahulu Nabi Muhammad di situ menjadi seseorang yang dipercaya. Karena kisahnya seperti apa? Waktu dahulu, waktu Ka'bah direnovasi, itu pada bingung, masyarakat di kota Mekah itu pada bingung siapa orang yang pantas untuk meletakkan hajar aswad kepada di tempatnya kembali. Akhirnya mereka semua sepakat membuat kesepakatan yang berhak meletakkan hajar aswad itu adalah orang yang besok pagi itu sudah berada di Masjidil Haram. Dan ternyata pada esok hari dilihat, oh ternyata emang Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Amin. Mereka juga pada senang, wah senang. Akhirnya emang benar-benar tidak salah orang. Tapi meskipun Nabi Muhammad SAW diberikan kewenangan seperti itu, tapi Nabi Muhammad orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana di situ tidak serta-merta beliau yang meletakkan sendiri, tapi beliau mempunyai solusi yang di situ memberikan kebahagiaan kepada yang lain. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara Nabi Muhammad membentangkan kain yang mana hajar aswad terletak di tengah-tengah, kemudian ujung daripada kain dipegang para pembesar kabilah. Dan semua merasa bahagia sebab dijadikan, sebab mereka dihargai, sebab mereka memberikan kepercayaan pada Nabi Muhammad dan mereka juga mendapatkan kebahagiaan. Nah itu nanti dari kisah itu, ujung daripada materi ini juga kalian diharapkan bisa menerapkan sifat amanah dan jujur di kehidupan sehari-hari.
sekolah, lingkungan pesantren maupun lingkungan di dalam keluarga. Ini yang seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam materi tentang amanah. Amanah itu ya diadaptasi dari bahasa Arab yang namanya amanah, amanatan. Amanatan berarti apa? Tentang. Kalau dalam bahasa Indonesia, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain dengan penuh kepercayaan. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, yaitu apa? Memberikan yang berarti memenuhi hak-hak oleh manusia, entah itu terhadap Allah, entah itu terhadap orang lain, atau bahkan terhadap diri kita sendiri. Ini tanggung jawab yang besar yang harus kita laksanakan. Karena dalam firman Allah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Nah, di dalam amanah, khususnya di dalam agama Islam itu mencakup tiga cakupan yang berhubungan dengan tiga hal, yaitu apa? Amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, amanah kepada diri sendiri. Kalau amanah kepada Allah yaitu tugas-tugas keagamaan yang berhubungan dengan ibadah khusus seperti sholat, puasa, dan haji, serta ibadah umumnya seperti mencari ilmu dan juga bekerja. Itu merupakan amanah yang diberikan oleh Allah yang harus kita tanggung jawabkan, yang harus kita penuhi hak-haknya kepada Allah. Kemudian amanah kepada sesama manusia. Manusia ya, yaitu apa? Yang dibebankan dari manusia lainnya kepada diri kita. Yaitu apa? Yang menjaga barang titipan dengan baik, mengembalikan hutang tepat waktu. Kemudian yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, yaitu tanggung jawab terhadap nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, seperti anggota tubuh, kesehatan, ilmu, harta, dan yang lain-lain. Itu harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Di antaranya apa? Ya, menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga, menggunakan ilmu untuk kebaikan, dengan ilmu hanya untuk mengakal-akali hukum, lebih kepada kita sebagai seorang generasi, terlebih pada kalian sebagai generasi muda yang itu harus benar-benar mengemban amanah sebaik-baiknya. Mana tahu nanti kalian menjadi seorang tokoh, menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, atau ya minimal menjadi kepala keluarga bagi laki-laki, atau menjadi ibu daripada ibu yang mempunyai anak-anaknya. Amat tahunya. Seperti halnya misalnya contoh amanah yang diberikan di dalam lingkup sekolah, seperti jabatan ketua kelas, yaitu apa? Tanggung jawab harus memimpin teman-teman, menyampaikan aspirasi daripada teman-teman kita, mengatur tugas yang berlaku di ruang kelas, juga bertanggung jawab apa yang menjadi amanah. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam masalah jujur. Jujur itu yaitu apa? Tidak bohong. Jujur secara bahasa itu tidak bohong. Atau tidak curang. Kalau dalam bahasa Arab jujur itu berasal dari kata siddiq, yang berarti berkata benar. Qulil haq walau murra. Secara istilah jujur itu yaitu adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.
di dalam kejujuran itu juga berpengaruh besar di dalam kehidupan kita. Jujur itu mencakup beberapa dimensi-dimensi yang harus senantiasa kita terapkan, terlebih kepada kalian sebagai seorang peserta didik yang harus mempunyai sikap jujur yang konsisten di dalam diri kita, terutama dalam diri kalian. Yaitu apa? Yaitu ya antara hati, perkataan dan perbuatan itu sejalan. Ya jujurnya dalam pikiran harus berapa jujur dalam menyampaikan berita, tidak gampang berbohong, tidak gampang menyebarkan suatu berita yang tidak benar. Kemudian dalam perkataan yang ngomong yang A, jangan A sama I. Kemudian jujur dalam perbuatan, ambil gorengan 2, bayarnya 1. Itu kan tidak jujur, ambil gorengan 10, bayarnya cuma 2. Itu jangan sampai seperti itu. Itu jujur, harus betul. Nah, cara berperilaku amanah dan jujur. Dia amanah jujur adalah fondasi utama. Kita sebagai manusia harus mempunyai sifat daripada amanah dan jujur. Karena itu fondasi utama dalam bermuamalah. Hubungan sosial yang dibangun di atas nilai-nilai ini akan melahirkan kepercayaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Di antaranya bagaimana cara kita berperilaku amanah, yaitu pertama, tatkala kita diberikan suatu amanah oleh orang lain kepada diri kita, maka anggaplah itu suatu sebagai titipan, ibarat seperti orang parkir. Ya, orang parkir. Orang tukang parkir itu tidak merasa memiliki, padahal situ banyak motor, ada motor Vario, motor NMAX, ada motor Jupiter, ada di situ mobil juga, ada mobil HRV, ada mobil Pajero, ada mobil Fortuner, tapi dia tidak merasa memiliki. Kalau dia merasa memiliki, akhirnya diambil penjara. Sama seperti halnya amanah yang dititipi kepada kita. Misalnya kita diberikan amanah tubuh yang sehat, diberikan fisik yang sempurna, fisik yang bagus. Jangan kita sehatkan amanah kita, amanah yang diberikan oleh Allah terhadap kita gunakan tidak di tempat yang semestinya. Kemudian kita menyadari setiap yang dititipi oleh orang lain kepada kita, terlebih titipan yang Allah berikan kepada kita, itu harus kita punya rasa tanggung jawab. Jangan sampai sesuatu yang dititipi oleh orang lain kepada kita itu kita sia-siakan, bahkan kita tidak mau bertanggung jawab, dan itu nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak di yaumul akhir. Kemudian menjaga dengan baik. Dititipi sesuatu, misalnya kamu dititipi motor, ya motornya jangan dipelajari bannya, atau setangnya kamu jual, jangan. Pertama kamu dititipi uang oleh teman kamu, kalau aku nitip sama kamu, aku boros, malah dibeli bakso. Nah, itu nggak boleh. Itu harus menjaga dengan baik. Kemudian melaksanakan sesuai tujuan, yaitu apa? Ya jalankan amanah itu sebaik-baiknya sesuai dengan maksud pemberian. Ini ada uang 50.000. Kebanyakan, ini ada uang 25.000. Ini kamu gunakan untuk beli buku, tapi malah kamu gunakan untuk top up beli diamond, buat game mobil legend. Jangan sampai seperti itu. Kemudian harus jujur meyakini pengawasan Allah Maha
melihat. Kalau dalam kita jujur apa? Kita harus jujur. Allah tuh maha melihat. Seperti halnya kita berdagang, berjualan. Itu yang harus jujur. Jangan mengurangi timbangan. Meskipun orang lain tidak tahu. Timbang sampai rumah loh kok kurang 5 om. Jangan sampai. Kemudian memunculkan kepercayaan. Dengan kita jujur, kita akan menjadi orang yang dipercaya oleh siapapun. Karena satu kejujuran itu memberikan kebaikan untuk kita. Tapi tak salah kita mempunyai banyak kejujuran, tapi di situ kita sekali-kali berbuat bohong, maka kebohongan yang lain pasti akan muncul. Berani bohong sekali, pasti esoknya akan berani berbohong hingga sampai ajal mengikuti. Ada gitu. Terus apa? Terbiasa harus berkata benar, meskipun itu pahit. Mengakui, jujur. Temanmu di mana? Mana nggak jamaah? Mana nggak sekolah? Sakit padahal malas berangkat sekolah. Temanmu mana? Sakit kakinya itu. Keselio, sakit apa? Oh ternyata main kayak di rumah. Temanmu mana? Sakit, sakit apa? Panggung. Ada panggung nggak sekolah. Kemudian menghindari kebohongan. Itu cara berlaku dengan baik yang benar. Jadi kemudian hikmah amanah dan jujur bagi generasi muda, yaitu yang hubungan kepada Allah, yaitu manfaat vertikal berhubungan kepada Allah. Jadi ada manfaat vertikal, ada manfaat horizontal. Manfaat vertikal adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Orang yang menjaga amanah dan kejujuran menunjukkan keyakinan bahwa Allah menguasai segala yang dilakukan manusia. Sedangkan manfaat horizontal yaitu meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan diri dari banyak orang akan menghasilkan banyak kebaikan yang dapat diperoleh. Lantas di dalam materi pembahasan amanah dan jujur itu memberikan manfaat kepada diri kita. Yaitu yang beberapa diantaranya adalah 5 manfaat. Yang pertama apa? Meningkatkan keimanan, yaitu mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana beban yang diberikan kepada seorang manusia yang berupa amanah itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga keimanan kita, rasa iman kita, rasa keyakinan kita kepada Allah lebih mendalam, sehingga menjadi kegiatan kita, aktivitas menjadi mengarah kepada ketaatan dan kesadaran spiritual. Kemudian apa manfaatnya? Yaitu terhindar dari sifat munafik. Orang munafik itu itu jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Apa tanda orang munafik? Tatkala dia berkata, dia berdosa. Tatkala dia diberi amanah, dia tatkala dia berjanji, dia mengingkari. Itu maksud munafik. Kemudian apa? Mendapat kepercayaan banyak orang. Orang-orang pada percaya kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu mendapatkan kepercayaan. Terlebih kita dipercaya, dipegang amanah, diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang tokoh. Semoga kita semua menjadi orang yang amanah dan jujur. Kemudian apa? Memperoleh kebaikan dunia dan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Jadi apa? Amanah dan jujur itu adalah kunci untuk membangun fondasi di masa yang akan datang. Fondasi yang memberikan masa depan yang cemerlang. Kalau kita menanam sifat amanah,
menanam sifat jujur dalam diri kita dimulai dari muda, dimulai dari kecil, insya Allah pasti masa depan kita akan cemerlang, akan menjadi seorang yang sukses. Nah, makanya dua sifat mulia ini harus benar-benar diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di dalam lingkungan sekolah. Seperti apa? Ya ini buku cilok, ambil cewek, jadi juga di Bali, baca paham ya? Jadi dengan amanah dan jujur kita tidak hanya meraih kesuksesan dunia, tapi juga kebahagiaan abadi dunia akhir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang sangat penting, yang sangat mulia, yang harus sebisa mungkin kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik betul? Sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini? Sebutkan 3 contoh dari sifat mulia amanah. Ayo, Fahrul. Menjalankan kewajiban ibadah. Ya. Menjaga barang titipan dengan baik. Ya, 2. Menggunakan ilmu untuk kebaikan. Menggunakan ilmu kebaikan. Beri tepuk tangan kepada Fahrul. Kemudian sebutkan 3 contoh sifat jujur. Ya, Julia. Yang pertama jujur dalam pikiran, yang kedua jujur dalam menyampaikan berita, dan yang ketiga jujur dalam perkataan. Sudah kata tepuk tangan. Kemudian jujur sudah, amanah sudah. Yang ketiga, sebutkan hikmah daripada sifat jujur dan amanah. Ayo, Raffi. Satu, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Ya. Yang kedua, meningkatnya kepercayaan dari orang lain. Oke. Satu lagi. Menjadikan diri kita menjadi orang yang mulia. Beri tepuk tangan kepada Raffi. Dipaham ya? Daripada materi apa? Sifat amanah dan jujur. Sesuai daripada tujuan tadi, semoga kita bisa menjadi orang yang amanah dan orang yang jujur, bukan hanya lisan saja, tapi bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Dalam materi ini ada tugas untuk dikerjakan di rumah, yang mana tugasnya adalah tulislah kegiatan di lingkungan keluarga yang mencerminkan sifat amanah dan jujur. Apa tugasnya? Tulislah kegiatan di lingkungan keluarga yang mencerminkan sifat amanah dan jujur. Oke, itu menjadi tugas pekerjaan di rumah. Maka pertemuan kali ini, materi ini memberikan manfaat kepada kita dan kita menjadi orang yang mulia seperti kita mempunyai sifat amanah dan jujur. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita akan lebih semangat di dalam belajar dan kita akan menjadi orang yang
sukses kelak di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.